Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Aprilia dari kelas akuntansi reguler A. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dengan berbagai problematika kehidupan. Kehidupan di dunia bagi seorang muslim hakikatnya adalah medan ujian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia adalah kehidupan yang bersifat fana dan hanya sementara saja, karena di akhiratlah merupakan kehidupan yang kekal abadi. Dari banyaknya permasalahan yang menimpa manusia, tidak serta-merta manusia ditimpa masalah begitu saja. Tapi Allah menakar kemampuan manusia itu sendiri dengan masalah yang dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata menciptakan masalah kepada manusia untuk memberikan pelajaran dan hikmah dari sebuah permasalahan sosial tersebut. Permasalahan sosial dan ayat Al-Quran sebagai solusinya. Dalam permasalahan sosial, mereka yang sabar maka akan mendapat ganjaran pahala dari Allah. Berbeda dengan yang tidak kuasa, maka senantiasa arogan dan putus asa terhadap suatu masalah hingga nilai ibadah dan pahala tidak serta-merta didapatnya. Maka dengan begitu Al-Quran menjadi penolong dan tempat mencari jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi. Al-Quran pula merupakan kalam Allah dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan semua persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia. Semua jawaban terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa aku diuji? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Kenapa aku tidak dapat apa yang aku hajatkan? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan serta bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Tidak salah jika Islam merupakan ajaran yang paling komprehensif. Islam sangat rinci mengatur kehidupan umatnya. Melalui kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana menjadi insan kamil atau pemeluk agama Islam yang kafah atau sempurna. Secara garis besar, ajaran Islam bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu hablum minallah, hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, dan hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Allah menghendaki kedua hubungan tersebut seimbang walaupun hablum minanas lebih banyak ditekankan. Namun itu semua bukan berarti lebih mementingkan urusan kemasyarakatan.
Namun, hal itu tidak lain karena hablum minallah lebih kompleks dan lebih komprehensif karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.